Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Lili Riandita Empil selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat umum serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melihat video ini. Dan tak ketinggalan pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baru di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai ontologi dalam mata kuliah filsafat umum. Yang pertama, pengertian ontologi. Apa sih pengertian ontologi? Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ontos yang berarti ada atau keberadaan dan logos yang berarti studi atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan unlimited reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani. Dan yang kedua, aspek ontologi hakikat jenis ilmu pengetahuan. Ontologi dalam bahasa Inggris, ontologi berakar dari bahasa Yunani. On berarti ada atau dan logos berarti keberadaan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaan selanjutnya menurut R. Larche ontologi diartikan sebagai a central part of metaphysics, bagian sentral dari metafisika. Sedangkan metafisika diartikan sebagai that which comes after physics, the study or nature in general, yang hadir setelah fisika, studi umum mengenai alam. Dalam metafisika, pada dasarnya dipersoalkan mengenai substansi atau hakikat alam semesta. Apakah alam semesta ini berhakikat monistik atau pluralistik, bersifat tetap atau berubah-ubah, dan apakah alam semesta ini merupakan kesungguhan yang disebut aktual atau kemungkinan yang disebut potensi. Yang ketiga, aliran-aliran ontologi. Yang pertama, aliran monolisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dan seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang berasal dari berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat, masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian tertinggi ke dalam dua aliran. Yang pertama materialisme, yang kedua idealisme. Apa sih materialisme? Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Yang kedua, idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Dan yang kedua, aliran agnostisis mendalam filsafat. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisisme berasal dari bahasa Grek agnostos yang berani, kenal artinya know, gnou artinya kenal. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapatnya orang mengenal dan mampu menerangkan secara konkretakan adanya kenyataan yang berdiri sendiri dan dapat kita kenal. Yang keempat, kedudukan ontologi.
Ontologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh menyelidikannya, meliputi segala pertanyaan dan penelitian lainnya. Yang lebih bersifat bagian, ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya. Cakrawala yang merangkum semua cakrawala lainnya. Pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Ontologi berhubungan dengan namanya metafisika. Oleh karena sifat Engloban, Marcel atau Umgraven Jaffer itu, maka ontologi meliputi pengadar pengganda, sedangkan menganda itu merupakan sekaligus hal yang paling terkenal dan hal yang paling sukar diekspresikan. Oleh karena penelitian dasar paling umum untuk segala-galanya, ontologi itu disebut filsafat pertama. Namun ontologi telah mengadakannya semua bagian filsafat lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.